Yang bagian bawah makin mengecil. Iya. Oh, dengkulnya besar seperti kelapa. Iya, besar sekali. Terus? Terus dari Karangjangan sama Dokter Bambang itu dibilangi, suruh motong itu. Dokter bilang itu kalau tidak dipotong apa akibatnya, Pak? Umur Bapak tidak panjang, bilangnya cepat mati lah. Karena itu sudah membusuk ya? Iya. Ada anak main perkusi, mainnya waktu liburan. Selamat datang di channel Bam3, channel yang penuh hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bam3 semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang kita miliki hari ini, karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya kepada kita semua. Janji Allah di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka niscaya akan aku tambah. Dan barang siapa yang mengingkari, yang kufur, maka azabku amat pedih. Sahabat semuanya, salawat serta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, terima kasih sudah mendukung channel hiburan ini, channel hiburan untuk semua orang, termasuk juga Oten. Ya, Oten itu siapa? Orang culul emang nekat. Ya, mungkin hari ini dia Oten. Ya, yang nonton hari ini mungkin Oten. Ada teman-teman kita yang masih Oten. Tapi mungkin setelah nonton channel Bam3, ya semoga saja menjadi orang yang open, sama seperti Akhi Rainer Rain yang malam tadi kita bahas ya, yang dulunya Oten sekarang sudah Islam, alhamdulillah. Karena nonton channel ini katanya. Sebetulnya bukan karena nonton channel ini ya, karena Allah membuka hati dan pikirannya. Oke, jadi kalau Oten itu orang culul emang nekat. Nah, kalau open itu orang yang membuka hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran. Ya, tentu saja hidayah itu datangnya dari Allah. Ya, kalau dia sudah mampu untuk menonton channel ini, lalu dia tertawa dan sadar bahwa yang dilakukan oleh pemuka agamanya seperti Pincopi ini tidak benar, nah itu kan sudah hidayah juga kan? Kau kurang ngajar kau. Mulai kayak ulat kepanasan kan, udah resah aja bawaannya kan. Kasihan si Joper. Nah, kebenaran itu bisa diterima dengan akal, pikiran, dan iman. Jadi tidak cukup imani saja, apalagi harus bermimpi dan berhalusinasi atau cerita-cerita yang tiada arti. Salah satunya video yang akan kita bahas hari ini dan akan kita kupas tuntas ya. Entah dari mana dapatnya orang ini oleh si Oncop. Langsung saja dia bawa untuk hibur kita ya, untuk menghibur kita. Nggak disaring ya, nggak disaring dulu, nggak difilter, nggak ada di briefing dulu ya, langsung saja tampil ya. mungkin si Oncop ini sudah kebelet ya, kebelet viewer ya. Viewernya dah hilang si Oncop ini ya, karena akhir-akhir ini viewernya sudah menghilang drastis, turun drastis. Subscribernya 400 ribuan lebih, tapi yang nonton channelnya ya cuma ratusan, bahkan yang paling banyak itu ya 1000-an, kecuali dia bawa orang-orang seperti ini. Orang-orang aneh seperti ini ya, baru tuh viewernya agak banyak dikit ya, agak banyak tapi dikit gitu. Kau kurang ngajar kau. Mau gimana lagi kan? Oke, sahabat, tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita simak video yang aneh berikut. Oke, kita sambut narasumber kita, Bapak Subani. Selamat malam. Selamat Bapak malam. Subani. Ya, Ya, apa kabar Pak? baik-baik saja. Haleluya. Bapak Subani ini
usianya sudah cukup lanjut, tapi semangatnya luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan sampai saat ini semangatnya tidak kendor, karena dia telah merasakan kasih Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus sembuhkan Pak Subani secara supranatural. Dari tadinya kakinya harusnya diamputasi, dipotong, tapi oleh kasih Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Bahkan sampai saat ini masih bisa beraktivitas dengan aktivitas-aktivitas yang normal karena Tuhan Yesus itu setia. Jadi sebelum kesaksian si Oncop nyales dulu ya. Tuh kebiasaan si Oncop tuh. Sebelum kesaksian rekoplaknya dia nyales dulu nih. Dan Pak Subani ini sekarang jadi testimoninya, bahan testimoninya ya. Dia pindah agama katanya karena disembuhkan oleh Tuhannya si Oncop ya. Tuhannya si Oncop, bukan Tuhannya si Rudi Yohanes. Karena kata Rudi Yohanes, Tuhannya beda dengan Tuhan si Oncop. Tuhan Yusuf Manabulu. Memang Tuhan Yusuf Manabulu kan beda dengan Tuhan saya. Kalau Tuhan saya penuh kasih, Tuhan kalian mungkin gitu herder begitulah mungkin ya. Nah, Pak Subani ini disembuhkan oleh Tuhannya si Oncop. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang Kristen yang sejak lahir yang punya kasus yang sama dengan Pak Subani tapi tetap diamputasi? Nah, gimana tuh? Ya kan? Kan banyak. Nah, banyak juga kan orang Kristen yang diamputasi. Apakah Tuhannya tidak bekerja kepada orang Kristen yang sejak lahir itu? Nah, ini kan perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan itu. Iya, perlu dipertanyakan. Pastinya orang-orang akan protes kan dengan pernyataan si Oncop ini yang suka sekali nyalesin agama seperti ini. Nah, salah satunya kemarin Pak Pendeta Stephen kan, dia jelas-jelas menentang, tidak setuju dengan apa yang disampaikan atau dengan cara yang dilakukan oleh si Oncop ini. Ya, Oten saja tidak setuju, apalagi kita kan. Oke, Pak Subani, terima kasih buat kehadirannya. Dan pada malam hari ini Bapak bisa menceritakan kepada teman-teman yang ada di dalam link ini bagaimana perjalanan iman Bapak. Ya, jadi waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Subani. Monggo Pak. Ya. Waktu itu saya itu sakit, Pak. Sakit, saya berobat kemana-mana tidak bisa sembuh. Terus itu saya tidur malam itu ada keluar di tepi rumah gitu. Terus malam ada pembicaraan tuh yang pakai jubah putih gitu. Saya belum kenal itu siapa, belum kenal saya. Akhirnya saya Pak Subani. Ya. Mungkin latar belakangnya dulu Pak, latar belakangnya dulu sebelum Bapak ketemu Tuhan, bagaimana perjalanan hidup Bapak. Jadi apa yang Bapak lakukan dulu waktu masih di iman yang lama, terus bagaimana perjalanan Bapak sampai berkeluarga, terus sampai ketemu Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu dulu Pak, yang latar belakang dulu ya. Ya, monggo Pak. Ya. Waktu saya masih belum masuk Kristen, masih Muslim, kita ya ikut pekerjaan Muslim itu ya mengaji, sholat. Tapi masih kecil saya belum berkeluarga itu. Terus saya selama tahun 70-an kita mulai merasakan. Kita nikah tahun 79. Saya nikah tahun 79, saya sudah bekerja ikut kendaraan dulu. Akhirnya saya sholatnya ya enggak rutin, belang-belang gitu. Ya, ngajinya mulai berkurang, enggak pernah mengaji. Sholatnya ya gitu kan tiap malam jarang pulang. Jadi supir itu. Nah, di sini si Oncop mulai risau dengan narasumbernya. Dia baru sadar bahwa yang dibawanya ini ternyata hanya orang nekat melakukan apapun asal dibayar. Tapi pas mendengar latar belakangnya yang tidak pernah mengaji dan sholatnya pun belang-belang seperti belangnya harimau. Bukan bolong-bolong ya, tapi belang-belang istilahnya. Ya, si Oncop langsung khawatir. Nih siapa sih yang saya bawa ya kan? Malam jarang pulang, jadi sholatnya ya kita kerja tidak tentu. Sholatnya tidak 5 kali enggak. Kalau bisa ya sholat, kalau enggak ya enggak. Oh, iya. Terus siang itu pulang dari supir itu saya kencing, ada belakang ada garasi gitu. Permulaannya itu. Asal mulanya ya sakit itu. Saya kencing ada belakang, terus saya didorong sama setan itu. Terus saya nggak bisa jalan, akhirnya lumpuh itu. Ya. Waktu itu kencing di mana Pak? Bapak kencing di mana waktu itu? Di garasi.
di garasi di belakang mobil gitu. Kan kampret namanya itu. Masa kencing di garasi? Ya iyalah, marah penghuni garasi kan. Kencing itu di WC, Pak. Kalau enggak di mulut sioncop. Kau kurang ngajar kau. Bukan ya, bercanda ya. Jadi orang kencing itu di WC lah, jangan di garasi. Ini kan aneh orang ini. Makanya saya tidak percaya dia ini Islam dulunya. Karena kalau orang Islam, seawam-awamnya orang Islam pasti tidak mau kencing sembarangan. Iya, seawam-awamnya orang Islam, dia kencingnya tetap beradab. Karena dalam Islam itu semuanya diatur. Bahkan tempat kencing pun tidak boleh sembarangan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 239 dan Muslim nomor 282, di sana dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya." Nah, artinya kan kita tidak boleh kencing sembarangan. Nah, yang lain ini kencing di garasi. Oh, apa yang terjadi waktu itu, Pak? Ya saya didorong gitu Pak. Didorong tapi saya jatuhnya ke depan ya. Jatuh ke depan kan dia nggak apa-apa gitu. Itu langsung dengkul itu kepala saya ini disari. Bapak jatuh waktu itu? Didorong jatuh apa bagaimana? Iya ya, terumput ke depan. Oh, tertelungkup. Iya, itu langsung dengkul kakinya itu besar kok kelapa itu celananya nggak bisa dilepas, langsung dipotong. Sioncop hanya berkomentar, "Oh." Kecewa ya, kecewa banget Sioncop. Sebetulnya tidak hanya Sioncop yang kecewa, penontonnya pun saya yakin kecewa juga ya. Ini barang apaan yang dibawa Sioncop ini? Itu Bapak waktu itu tempat yang Bapak kencing itu memang tempatnya angker apa bagaimana? Ya, ya daerah angker itu, tempat orang Tionghoa itu. Oh, Garasi itu tempat orang Tionghoa. oh garasinya. Terus? Iya. Ya itu terus saya sakit dibawa di Sangkal Putung itu. Sangkal Putung udah berkali-kali nggak bisa sembuh. Iya, iya, iya. Sampai mungkin ada 6 bulan dan 7 bulan. Saya keliling dari Sangkal Putung itu nggak bisa yang ada nyembuhkan. Terus terakhirnya itu saya bawa ke dokter Witanto, saya kasih surat itu ke Karangjangan. Terus di rumah sakit itu saya dibilangnya mau diputus itu, saya kukuh nggak boleh, tapi ya punya biaya, keduanya saya nggak boleh. Ya dokter kan bilang gini, kalau ini nggak diputus bapak nggak bisa panjang. Apa dokter tahu saya meninggal? Oh, Oke ya gitu nih, apa bapak tahu saya mau meninggal? Itu penyakit itu bukan penyakit tumor, itu cuma saya keseliung. Terus sampai lama-lama itu sudah bisa, saya tidur ada luar terus, saya berapa bulan tidur ada luar. waktu habis didorong itu Bapak langsung Di bawah Sangkal Putung, iya jatuh langsung nggak bisa jalan. tapi Bapak tahu betul bahwa itu yang dorong itu bukan manusia kan? Bukan, nggak ada orang. Itu yang bilangnya teman saya yang paranormal gitu, bilangnya gini, itu ada orang duduk bawa anak kecil gitu, bilangnya saya kecini. Bilangnya gitu. Ya ambisnya cuma sedikit, kira-kira 10 cm tidak ada ambis itu, saya kayak Umar Rayap itu. Jadi berdiri langsung saya jatuh. Berdiri langsung jatuh. Terus habis itu bagaimana? Bapak sudah tidak bisa jalan apa gimana? Iya, tidak bisa jalan, dibawa mobil ke Sangkal Putung Untuk jemput. ya, dia diantar teman bawa mobil Ijang itu, diantarnya ke Sangkal Putung. Ada Sangkal Putung, ada 2 bulan, ya tidak ada perubahan. Apa yang Bapak rasakan dengan kaki pada waktu jatuh itu? Ya Rasa sakit apa itu gimana? sakit, nggak bisa ditekuk. Nggak bisa ditekuk? Iya, misalnya ada sama kelapa yang belum mungkin bisa deh, dengkul itu. Oh, dengkulnya besar seperti kelapa? Iya, besar sekali. Lama-lama yang bawah mengaku masih kecil gitu, darahnya nggak bisa ngalir ke bawah. Oh, jadi bawahnya makin mengecil tapi dengkulnya makin besar gitu? Iya. Itu lama itu ada hampir 7 bulan lebih ya.
Oh, hampir 7 bulan lebih. Nggak bisa jalan pakai truk gitu. dong. Iya, pakai truk 2 gitu. Iya, ya. Tidak bisa Terus seluruh. mengecil gitu. Yang bagian bawah makin mengecil. Iya, Tapi masih bisa jalan Pak Lulus. Apa sudah tidak udah bisa pakai truk itu. Pakai truk itu jalan gitu Pak. Egrang, pakai egrang. Jalannya pakai egrang. Pakai tongkat. Iya, tongkat itu. Yang seperti rumah sakit itu loh. Aluminium itu. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau tidur istirahat bisa. Bisa. Kok jalan kalau nggak bisa. Tapi kalau makan, Makan ya nggak apa-apa bisa. Cuma tiga sakit cuma kaki itu kok. Oke lah sahabat semuanya, itu dia penampilan Narakoplak si Oncop hari ini yang entah dari mana datangnya, mungkin dari dunia anta beranta ya. Dari dunia anta beranta lalu diangkut oleh si Oncop tanpa difilter, di briefing langsung tampil. Ternyata mengecewakan umat dan jemaahnya sendiri tapi menghibur bagi kita semua. Demikian video hiburan ini, sampai jumpa di video hiburan berikutnya. Saya akhiri, Burung Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.